Sudah hampir 2 tahun Indonesia tidak punya duta besar untuk Amerika sejak Pak Rosan Roslani terakhir menjabat, di mana ketika dirinya diangkat sebagai ketua tim ses pemenangan Pak Prabowo, dia memilih melepas semua jabatan termasuk jabatan duta besar Indonesia untuk Amerika. Dan sejak saat itu, Indonesia tidak punya duta besar di Amerika. Ada apa dengan Pak Prabowo kok tidak segera mengirimkan diplomatnya? Katanya September tahun ini mau ke Amerika. Bukankah Amerika negara penting untuk memainkan kekuatan balancing geopolitiknya Indonesia? Mengapa sampai 2 tahun tidak ada pejabat diplomatik yang pandai dagang dan berdiplomasi di Gedung Putih sebagai wakil pemerintah Indonesia agar manuver politik jadi indah dan tidak ditekan? Kita mundur melihat sejarah sebentar untuk menjawab pertanyaan di atas. Selama puluhan tahun menjalin hubungan diplomatik, Presiden Indonesia ternyata pernah dibuat marah oleh Presiden Amerika. Apa sekarang marah lagi Pak Prabowo-nya? Peristiwa ini terjadi 65 tahun yang lalu yang melibatkan Pak Presiden Soekarno dengan Presiden ke-34 Amerika Dwight D. Eisenhower. Di tahun 60, kala itu Soekarno mendapatkan undangan langsung dari Eisenhower untuk berkunjung ke Gedung Putih, Washington. Bagi Soekarno, Indonesia perlu bersilaturahmi dan menjalin kerjasama dengan Paman Sam. Di usia Indonesia waktu itu 15 tahun baru merdeka, jasa Amerika terhadap Indonesia terbilang cukup banyak. Salah satunya, efek Perang Dunia Kedua yang dimenangkan Sekutu membuat Indonesia bisa merdeka. Kemudian Amerika juga membela Indonesia, turun tangan menyelesaikan sengketa dengan Belanda. Atas dasar ini, pada Juni 1960, Soekarno dan rombongan berangkat ke Amerika. Namun begitu mendarat di bandara, sang proklamator ternyata tidak disambut Eisenhower di bandara. Soekarno masih berpikiran positif, dia mengira sambutan resmi akan dilakukan di Gedung Putih. Tapi setibanya di Gedung Putih, Eisenhower pun tidak muncul. Soekarno hanya disambut oleh staf protokol dan langsung diarahkan ke ruang tunggu. Lazimnya tamu negara setingkat kepala negara itu harusnya disambut langsung oleh Presiden Amerika. Namun kali ini berbeda. Soekarno hanya disilahkan duduk tanpa sambutan resmi. Lagi-lagi dia masih mencoba maklum Pak Karno. Tapi setelah beberapa jam Eisenhower tak muncul juga. Di titik inilah kesabaran Soekarno habis. Dia memanggil kepala protokol Gedung Putih dan meluapkan amarahnya. Dengan nada tinggi Soekarno menyampaikan ultimatum, kalau masih lama Soekarno akan pulang ke Indonesia. Kepala protokol Gedung Putih panik dan buru-buru melapor ke atasannya. Tak lama kemudian Eisenhower pun datang. Artinya keterlambatan itu memang disengaja dan di luar kebiasaan penyambutan tamu negara. Eisenhower menyalami Soekarno dan rombongan tapi tanpa sepatah kata permintaan maaf. Suasana menjadi canggung. Soekarno yang terlanjur kesal ingin segera mengakhiri kunjungan. Pertemuan pun tanpa hasil apapun. Lantas apa penyebab perilaku dingin ini? Ternyata masalahnya terletak pada kehadiran Ketua Partai Komunis Indonesia Dipa Nusantara Aidit dalam rombongan Soekarno. Diplomat Amerika dan tangan kanan Eisenhower, Howard Palfrey Johnson, dalam memoarnya Indonesia The Possible Dream di tahun 1971 menuliskan bahwa Eisenhower sangat tidak senang dengan kehadiran Aidit mengingat latar belakang ideologi komunisnya. Eisenhower menganggap kehadiran Aidit adalah penghinaan terhadap Amerika. Kehadiran Aidit menjadi orang komunis pertama di dunia yang secara resmi menginjakkan kaki di Gedung Putih. Itulah sebabnya Eisenhower membalas dengan ngerjain Pak Karno. Ke zaman 10 tahun yang lalu, Amerika masih kaku dan dingin dengan Indonesia. Banyak cerita dari diplomat Indonesia di rezim Pak Jokowi mendapatkan respon yang sangat tidak welcome di Gedung Putih. Bayangkan, kunjungan ke Amerika selama 10 tahun menjabat itu baru 2 kali, sementara ke Tiongkok bertemu dengan Xi Jinping lebih dari 10 kali. Apakah hal ini yang membuat Amerika marah dengan Indonesia karena Mulyono terlalu miring ke Tiongkok? Penyebabnya walau alam. Intinya ke depan Indonesia harus ke Amerika, juga ke Tiongkok, ke Rusia, dan banyak negara besar secara seimbang. Berdiplomasi dan mainkan peran geopolitik Indonesia dengan cantik. Dan sekali lagi, hati-hati dengan ideologi komunis. Amerika masih negara pro-demokrasi terkuat militernya di dunia sejauh ini. Peace.